Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini berangkat dari kelompok 4 atas nama Saifullah dan rekan-rekan saya Fani dan Muzammil akan menjelaskan makalah kami yang bertema hubungan manusia dengan peradaban. Sebelum kita membahas lebih luas tentang hubungan manusia dan peradaban, marilah kita pahami dulu apa itu manusia dan apa itu peradaban. Mulai dulu dari adab. Pengertian adab dan peradaban menurut Damuno sebagaimana dikutip oleh Oman Sukmana, kata adab berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti akhlak atau kesopanan dan kehalusan budi pekerti. Dan juga adab di sini mempunyai hubungan erat satu, yaitu moral. Apa itu moral? Yaitu nilai-nilai dalam masyarakat yang berhubungan dengan kesusilaan. Dua, yaitu norma. Apa itu norma? Yaitu aturan atau ukuran atau pedoman yang dipergunakan dalam menentukan sesuatu yang baik atau yang salah. Yang ketiga, yaitu etika. Apa itu etika? Yaitu nilai-nilai dan norma moral tentang apa yang baik dan buruk yang menjadi pegangan dalam mengatur tingkah laku manusia. Estetika yaitu berhubungan dengan segala sesuatu yang tercakup dalam keindahan, kesatuan, keselarasan, dan kebaikan. Menurut Firkil, sebagaimana yang telah dikutip oleh Oman Sukmana, peradaban adalah perkembangan kebudayaan yang terlibat mengabdi kepada Sang Khalik. Sebagai makhluk individu, manusia harus memenuhi segala kebutuhan pribadinya, dan sebagai makhluk sosial budaya, manusia harus hidup berdampingan dengan manusia lainnya dalam kehidupan yang selaras dan saling membantu. Jika kita hanya hidup sendiri, artinya kita kurang bersosial, maka kehidupan kita itu kurang. Manusia sebagai makhluk sosial di sini merupakan anggota masyarakat yang tentunya mempunyai tanggung jawab seperti anggota masyarakat lain agar dapat melangsungkan hidupnya dalam masyarakat tersebut. Oleh karena itu, manusia bertanggung jawab adalah manusia yang dapat menyatakan bahwa tindakannya itu baik dalam arti menurut norma umum. Untuk menjadi makhluk yang beradab, manusia senantiasa harus menjunjung tinggi aturan-aturan, norma-norma, adat istiadat, ugeran, dan wejangan atau nilai-nilai kehidupan yang ada di masyarakat yang diwujudkan dengan menaati berbagai pranata sosial atau aturan sosial. Sehingga dalam kehidupan di masyarakat itu akan tercipta ketenangan, kenyamanan, ketentraman, dan kedamaian. Dan inilah sesungguhnya makna hakiki sebagai manusia beradab. Konsep masyarakat adab dalam pengertian yang lain adalah suatu kombinasi yang ideal antara kepentingan pribadi dan kepentingan
umum. Dalam satu masyarakat yang adil, setiap orang menjalankan pekerjaan yang menurut sifat dasarnya dianggap paling cocok bagi setiap orang tersebut, yang tentunya perlu adanya keselarasan dan keharmonisan. Namun demikian, keinginan manusia untuk mewujudkan keinginannya atau haknya sebagai salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan hidup tidak boleh dilakukan secara berlebih-lebihan, bahkan sampai merugikan manusia yang lain. Manusia makhluk sosial di sini merupakan anggota masyarakat yang tentunya mempunyai tanggung jawab seperti anggota masyarakat lain agar dapat melangsungkan hidupnya dalam masyarakat tersebut. Oleh karena itu, manusia bertanggung jawab adalah manusia yang dapat menyatakan bahwa tindakannya itu baik dalam arti menurut norma umum. Untuk menjadi makhluk yang beradab, manusia senantiasa harus menjunjung tinggi aturan-aturan, norma-norma, adat istiadat, ugeran, dan wejangan atau nilai-nilai kehidupan yang ada di masyarakat yang diwujudkan dengan menaati berbagai pranata sosial atau aturan sosial. Sehingga dalam kehidupan di masyarakat itu akan tercipta ketenangan, kenyamanan, ketentraman, dan kedamaian. Dan inilah sesungguhnya makna hakiki sebagai manusia beradab. Konsep masyarakat adab dalam pengertian yang lain adalah suatu kombinasi yang ideal antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Dalam satu masyarakat yang adil, setiap orang menjalankan pekerjaan yang menurut sifat dasarnya dianggap paling cocok bagi setiap orang tersebut, yang tentunya perlu adanya keselarasan dan keharmonisan. Namun demikian, keinginan manusia untuk mewujudkan keinginannya atau haknya sebagai salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan hidup tidak boleh dilakukan secara berlebih-lebihan, bahkan sampai merugikan manusia yang lain. Manusia dalam menggunakan hak untuk memenuhi kepentingan pribadinya tidak boleh melampaui batas atau merugikan kepentingan orang lain. Sebagai satu anggota masyarakat yang beradab, manusia harus bisa menciptakan adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.